Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalin Adisti Aprilia dengan NIM 1904010087 dari kelas Farmasi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan titrasi permanganometri dan titrasi iodotometri. Untuk yang pertama, pengertiannya. Nah, pengertian titrasi permanganometri itu yaitu titrasi redoks yang dilakukan secara langsung menggunakan larutan KMNO4. Nah, larutan KMNO4 ini yaitu larutan kalium permanganat. Nah, kalium permanganat ini yaitu oksidator yang sangat kuat. Nah, reaksi oksidasinya dilakukan pada suasana asam. Lalu ada pengertian titrasi iodotometri. Nah, pengertiannya titrasi iodotometri yaitu titrasi redoks yang dilakukan secara langsung menggunakan larutan KiO3 atau kalium iodidat. Nah, iodidat merupakan oksidator yang lebih kuat daripada iodium. Nah, untuk reaksi oksidasinya sama seperti reaksi permanganometri, yaitu pada suasana asam. Lalu yang kedua ada prinsipnya. Nah, untuk prinsip titrasi permanganometri yaitu reaksi redoks yang membutuhkan suasana asam seperti H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi. Nah, pada titrasi permanganometri tidak dibutuhkan indikator lain. Lalu prinsip titrasi iodotometri itu yaitu reaksi oksidasi pada suasana asam dan iod yang terbentuk itu ditunjukkan dengan menggunakan indikator amilum dan indikator kloropom. Nah, lalu yang ketiga ada titik akhir titrasi. Nah, untuk titik akhir titrasi permanganometri yaitu titik akhir titrasinya berwarna ungu. Sedangkan titik akhir titrasi pada titrasi iodotometri ketika ditambahkan kloropom akan menjadi warna ungu dan ketika ditambahkan amilum akan menjadi biru. Tapi jika keasamannya terus ditingkatkan maka larutannya akan menjadi bening. Nah, lalu yang keempat ada pentiter. Nah, pentiter titrasi permanganometri itu yaitu KMNO4, sedangkan pentiter titrasi iodotometri itu yaitu KiO3. Nah, yang kelima yaitu analit. Nah, kalau pada titrasi permanganometri analitnya itu kayak natrium oksalat, AS2O3 atau asam oksalat, terus bisa Fe atau besi. Nah, kalau analit pada titrasi iodotometri itu kayak iodida, vitamin C. Nah, lalu kita ke yang keenam yaitu indikator. Nah, kalau pada titrasi permanganometri itu indikatornya autoindikator atau indikatornya masih pakai ion permanganat sendiri, karena ion permanganat itu selain bisa jadi oksidator juga bisa menjadi indikator. Nah, untuk indikator dari titrasi iodotometri yaitu bisa CCl4 atau CHCl3. Nah, lalu yang ketujuh ada metodenya. Metodenya itu tidak ada perbedaan, sama-sama menggunakan titrasi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, untuk cara penetapan kadarnya pada titrasi permanganometri itu contohnya seperti larutan zat atau sampel ditambahkan air lalu ditambahkan H2SO4. Nah, dititrasi dengan KMNO4. Nah, nanti itu titik akhir titrasinya akan berwarna ungu. Nah, kalau cara penetapan kadar di titrasi iodotometri, kita itu larutan zatnya atau sampelnya akan ditambahkan air, lalu ditambahkan HCl, lalu ditambahkan indikator misalnya indikator CHCl3, lalu dititrasi dengan larutan KiO3. Nah, nanti titik akhir titrasinya itu dari warna ungu menjadi warna bening. Lalu ada yang kedelapan. Yang kedelapan itu yaitu contoh aplikasi penggunaan titrasi di bidang farmasi. Nah, kalau contohnya di titrasi permanganometri yaitu untuk menganalisa zat organik seperti menentukan kadar persen suatu sediaan obat
kayak vitamin C, terus dan suplemen-suplemen. Nah, kalau misalnya contohnya di titrasi iodotometri itu untuk mengetahui mutu, kualitas, untuk menetapkan kadar obatan seperti misalnya amoksisilin, vitamin C, lalu kalium iodida dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan titrasi permanganometri dan titrasi iodotometri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.